Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKHJ8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu dengan diri saya sendiri, Muad Zaid Hidayatullah dengan NIM 23514321 KT 10216. Dan dilanjut teman saya. Perkenalkan saya Lisanda Azahra dengan NIM 23513396 KT 10184. Dilanjut teman saya. Perkenalkan nama saya Vincentia Karisa Amaria dengan NIM 235175547 KT 10295. Lanjut. Perkenalkan nama saya Tio Pradana Winda Putra dengan NIM 2321306 KT 10391. Kenalkan nama saya Nazlia Diansyah Ramadan dengan NIM 521190 KT 10387. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan infografis tentang gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan cagar alam di kawasan cagar alam pada Pegunungan Cyclops yang berada di Jayapura, Provinsi Papua. Saya sendiri akan mempresentasikan tentang pengertian gangguan abiotik. Gangguan abiotik adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor-faktor non-hidup seperti iklim, tanah, dan air, dikutip dari Sudirman dan kawan-kawan tahun 2017. Gangguan abiotik ini dapat menyebabkan kerusakan hutan, termasuk pada kasus kawasan pada hutan cagar alam yang berada di Pegunungan Cyclops di daerah Jayapura, Provinsi Papua ini. Lanjut akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Lisa. Baik, pada kasus ini gangguan abiotik tersebut terjadi di kawasan cagar alam Pegunungan Cyclops, Jayapura, Papua. Nah, terdapat pula interaksi yang mengakibatkan gangguan tersebut, yaitu penebangan pohon oleh warga sekitar hutan sehingga terjadi banjir pada rentang waktu dari tahun 2007 hingga tahun 2019 serta kerusakan-kerusakan lainnya. Lanjut. Untuk dampak kerusakannya, yang pertama yaitu rusaknya daerah tangkapan air, lalu menurunnya debit air pada aliran sungai sekitar. Penebangan hutan dapat meningkatkan erosi tanah. Tanpa sistem akar pohon yang kuat untuk menahan tanah, air hujan dapat lebih mudah mengikis lapisan tanah yang menyebabkan endapan lumpur dan sedimen yang mengotori sungai. Hal ini menyempitkan sungai dan mengurangi kapasitasnya untuk menampung air. Yang selanjutnya adalah kurangnya ketersediaan air. Pohon berperan dalam menyaring air yang masuk ke dalam tanah. Tanpa pohon, air hujan atau air permukaan yang mengalir ke dalam tanah mungkin kurang disaring dengan baik, yang dapat mengurangi kualitas air bersih yang tersedia, yang dapat menyebabkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Lalu, banjir pada saat musim hujan. Pohon memiliki akar yang dapat menyerap air. Tanpa pohon, air yang mengalir tidak dapat terserap dengan baik, yang mengakibatkan air akan membludak. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Theo. Lalu kemudian yang berikutnya adalah pengendalian dan pencegahan gangguan abiotik antroposentrik pada ekosistem hutan cagar alam Pegunungan Cilocok. Dengan interaksinya yaitu terjadinya banjir yang disebabkan oleh penebangan pohon secara berlebihan. Pengendalian yang pertama yaitu melakukan penyuluhan kepada warga sekitar kawasan hutan. Dengan cara melakukan kegiatan penyuluhan, tentunya kita dapat memberikan edukasi yang baik dengan memberitahukan dampak jika kegiatan tersebut dilakukan terus-menerus dapat dan mencari cara dalam mengatasi permasalahan yang dialami. Kemudian yang kedua adalah memperketat penjagaan dan pengendalian hutan. Dengan memperketat penjagaan hutan yang dilakukan oleh polisi-polisi hutan perlu dilakukan karena jika tidak diperketat penjagaannya dapat dipastikan pembalak-pembalak kayu akan dengan sangat mudah dalam mengambil kayu dari pohon-pohon pada kawasan tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah mempertegas peraturan perundang-undangan sebagai hutan lindung sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dilarang mengambil kayu yang ada di kawasan hutan lindung dan diperbolehkan adalah pemanfaatan kawasan hutan hasil non kayu dan jasa lingkungan. Kemudian yang keempat adalah menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dengan menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada pelaku, tentunya memang sepatutnya dilakukan agar kemudian nantinya tidak ada lagi perbuatan penebangan pohon yang dilakukan di kawasan cagar alam yang dilindungi. Kemudian yang kelima adalah melakukan reboisasi dan pemeliharaan hutan untuk pemulihan. Dengan cara melakukan reboisasi dan pemeliharaan pada kawasan hutan cagar alam yang telah rusak, tentunya menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan sehingga kawasan tersebut nantinya dapat terjaga lagi ekosistemnya secara perlahan-lahan. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak interaksi. Dampak interaksi yang terjadi, yang pertama, terjadinya banjir pada musim penghujan. Yang kedua, kawasan tangkapan air rusak dan terjadi kekeringan. Yang ketiga, berkurangnya pasokan air bersih ketika terjadinya banjir. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya, Nasli. Kemudian faktor penyebab dari penebangan pohon ini adalah satu, adanya peningkatan kebutuhan kayu untuk masyarakat. Yang kedua, peralihan lahan hutan menjadi lahan pertanian. Yang ketiga, lemahnya peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, rendahnya perekonomian masyarakat sekitar hutan. Oke, demikian presentasi dari kelompok PKHJ8. Bila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.